Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara untuk melakukan upload atau submit artikel pada jurnal Profit Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi milik Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Sriwijaya. Jadi sedikit informasi mengenai jurnal Profit ini adalah jurnal yang sudah terakreditasi peringkat 4 Sinta peringkat 4. Nah, ini tampak halaman muka untuk jurnal Profit ini. Nah, apabila kita belum memiliki username dan password, ya kita dapat melakukan register pada jurnal Profit ini. Maka kita lakukan dulu registrasi. Ini adalah halaman untuk melakukan register. Nah, kita lihat di sini ada pemilihan bahasa ya yang dapat dipilih antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Silakan dipilih salah satu. Kemudian silakan nanti membuat username yang akan kita gunakan untuk akses kita di dalam jurnal Profit ini. Jangan lupa juga nanti kita masukkan password ya agar dapat mengakses laman pada jurnal Profit ini. Kemudian ulangi ya password yang sudah kita pilih tadi. Nih. Kemudian kita lakukan validasi dengan mengetik seperti yang ada pada halaman ini ya. Jadi kita enterkan di sini tempatnya nih. Nah, untuk yang bertanda bintang ini silakan diisi karena sifatnya wajib. Jadi seperti saya, nama saya adalah Dewi Pratita. Jadi ada 2 suku kata. Di sini saya isikan Dewi, kemudian di sini saya isikan Pratita. Nah, seperti ini boleh. Untuk middle name-nya ini boleh dikosongkan. Inisialnya boleh diisi, boleh juga tidak ya karena sifatnya opsional. Jadi saya buat saja DP di sini. Afiliasinya misalnya saya buat Universitas Sriwijaya. Nah, jadi afiliasi ini menunjukkan kita dari institusi pendidikan mana. Ini signature-nya bisa dikosongkan. Nah, email ini silahkan nanti diisikan alamat email karena nanti pada saat proses komunikasi ya dari editor langsung ke author itu biasanya melalui email. Kemudian konfirmasi lagi email yang sudah didaftarkan ini, misalnya saya pilih ini, maka diulangi lagi. Nah, ini untuk ORCID ID-nya bisa dikosongkan. Apabila sudah punya, silahkan nanti linknya diletakkan di sini. Ya, yang lainnya ini bisa dikosongkan, tidak apa-apa. Nah, untuk pemilihan konfirmasi ini masuk untuk username ya dan passwordnya bisa dikirimkan ke email, boleh dicentang. Kemudian pemilihan bahasa silahkan dipilih salah satu, mau dua-duanya bisa juga. Nah, ini yang paling penting. Kita melakukan registrasi itu untuk apa? Apakah kita hanya sebagai reader saja yang hanya dapat membaca artikel yang diterbitkan di dalam jurnal Profit ini, atau kita juga ingin melakukan submit artikel pada jurnal Profit ini. Artinya kita klik juga sebagai author. Nah, kalau sudah ya diisi semua, kita dapat melakukan register atau registrasi ya. Nah, apabila registrasinya sudah selesai, maka nanti username dan password yang kita daftarkan tadi ini dapat kita lakukan untuk login ya. Nih, karena tadi sudah saya daftarkan nama ini, kemudian passwordnya ini ya, nanti akan ada konfirmasi lewat email. Nah, dengan username dan password inilah kita dapat melakukan login pada jurnal Profit ini.
Itu untuk tahap pertama ya. Nah, sehingga halamannya pun nanti akan berubah seperti ini. Nih. Nah, bagaimana cara untuk dapat kita melakukan submit artikel? Di sini pada halaman login ya, ada new submission. Jadi new submission ini dapat kita apabila nanti belum masuk ke halaman ini dapat masuknya melalui ini ya, submission ini. Jadi kalau diklik ini akan muncul halaman yang seperti ini. Nah, kalau kita klik new submission ini, maka disinilah tahap yang akan kita lalui agar kita dapat masuk ke dalam halaman ya untuk melakukan submit artikel kita. Jadi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan di sini. Yang pertama ada start, kemudian yang kedua ada upload submission, yang ketiga enter metadata, yang keempat upload supplementary files, yang kelima adalah confirmation ya untuk melakukan konfirmasi. Nah, di sini sudah ada kontak atas nama Dian Eka Amrina yang akan membantu apabila nanti kita mengalami kesulitan dalam melakukan submit artikel ini. Jadi ketika namanya diklik maka langsung akan terhubung pada email ya yang bersangkutan ini. Nah, untuk dapat melakukan submit artikel, silakan nanti ya dapat memilih bahasa juga yang digunakan, apakah menggunakan bahasa Inggris ya atau bahasa Indonesia. Kalau untuk jurnal profit ini dia menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya mau diganti dengan bahasa Indonesia silakan saja. Di sini ada submission checklist, ini terkait dengan aturan yang digunakan dalam menyusun artikel yang akan diserahkan kepada jurnal profit ini. Nah, jadi silakan nanti dibaca bagaimana aturannya ya. Nah, di sini misalnya kita menggunakan kertas apa, kemudian bersedia atau tidak mendapatkan komentar dari editor ya. Nah, di sini juga kemudian aturan penulisan. Jadi silakan saja dicentang karena kita anggap mungkin sudah sesuai ya dengan apa yang diinginkan oleh artikel yang diinginkan oleh jurnal profit ini. Oke, nah ini juga bisa dibaca. Nah, kalau kita menyetujui dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh jurnal profit ini, maka kita checklist di sini. Nah, di sini ada kolom komen untuk editor. Ini tujuannya adalah jika kita ingin menyampaikan sesuatu kepada editor terkait dengan artikel yang akan kita kirimkan, maka silakan ketikkan di sini. Namun, apabila tidak ada, maka bisa di-skip ya, karena sifatnya juga opsional. Kalau sudah ya, sudah kita lakukan untuk tahap yang pertama ini ya, kita sudah paham juga, kita save and continue. Ini kita klik save and continue ini. Nah, setelah melewati tahap yang pertama tadi, sekarang kita ada di step yang kedua atau tahap yang kedua, yaitu kita akan melakukan upload artikel di sini ya, uploading the submission. Nah, jadi di sini sudah ada kolom untuk melakukan upload ya. Silakan saja nanti kita cari file yang akan kita upload ke dalam jurnal profit ini. Nih, saya ambil satu file, kemudian kita save and continue. Nah, nih. Ya, di sini ada filenya sudah masuk ya. Ini nama file yang saya upload tadi ya, artikel Dewi Pratita. Kemudian ketika di jurnal profit dia akan berubah menjadi angka ini ya. Kemudian save and continue. Baiklah, kita akan melanjutkan di step yang ketiga. Di sini adalah entering the submission metadata. Jadi di tahap yang ketiga ini kita akan melengkapi metadata ya
untuk author atau penulis artikel yang mengirimkan artikelnya ke Jurnal Profit ini. Jadi ini adalah author yang mengirimkan artikel. Ini biasanya langsung muncul di sini nama, kemudian nama first name ya, last name-nya ini disesuaikan dengan data yang kita input pada waktu registrasi tadi. Nih ya. Nah, apabila untuk artikel yang penulisnya lebih dari satu orang, maka kita dapat tambahkan author di sini. Nih ya. Jadi ini untuk author yang kedua, misalnya saya tambahkan namanya di sini adalah Siti Fatimah. Nih. Ya, emailnya misalnya saya masukkan nih afiliasinya. Oke. Ini sama ya dengan saya dari Indonesia. Oke, nah lihat di sini. Nah, apakah author yang kedua ini mau kita jadikan korespondensi juga ya untuk mendapatkan nanti email dari Jurnal Profit ini? Jika iya, bisa kita klik di sini centang ya. Nah, itulah cara untuk menambahkan nanti author yang menulis pada artikel yang dikirimkan ke Jurnal Profit. Nah, ini untuk abstrak ya, judulnya silahkan dituliskan ke sini. Nanti abstraknya bisa dikopikan di sini ya untuk abstraknya. Jadi misalnya nah ya, jadi silahkan nanti dikopikan abstraknya pada kolom ini. Kemudian di sini ini bisa di skip ya, atau bisa juga nanti diisi untuk mempermudah nanti orang melakukan sitasi terhadap artikel yang kita kirimkan. Jadi terkait dengan apa ya, terkait dengan apa artikel kita itu. Misalnya di sini saya ambil media pendidikan ya, pendidikan ekonomi ya, nah dan lain-lain. Nah, ini nanti bahasa ya yang kita gunakan. Oke, nah di sini kontributornya kita kosongkan. Nah, referen di sini nanti kita kopikan untuk daftar pustaka yang kita gunakan dalam membuat atau menyusun artikel ilmiah tersebut. Jadi silakan nanti dikopikan di sini ya. Baru kita save and continue. Nih. Nah, sudah lewat untuk tahap enter metadata, maka kita masuk ke step yang keempat atau langkah yang keempat, uploading supplementary files. Nah, jadi untuk tahap yang keempat ini kita dapat melakukan upload data yang berhubungan dengan artikel atau penelitian yang kita lakukan dalam menyusun artikel ilmiah yang kita tujukan ke Jurnal Profit ini ya. Misalnya kita ingin memperkuat artikel kita itu dengan instrumen penelitian kita atau data-data statistik yang kita butuhkan. Nah, boleh nanti dimasukkan di step yang keempat ini ya. Nah, tapi dilewatkan ini juga bisa. Oke. Nah, ini adalah tahap konfirmasi ya. Jadi tahap konfirmasi ini adalah langkah yang terakhir ya dalam rangka mengirimkan artikel ke Jurnal Profit ini. Ini ID untuk artikel yang sudah saya submit tadi ya. Ini original file name-nya adalah artikel Dewi Pratita ya. Nah, ini size-nya, ini tanggal upload-nya. Jadi saya mengupload artikel itu pada tanggal 8 bulan 2 ya. Nah, setelah artikel diupload maka dapat kita finishkan ya. Nah, kita klik finish submission ini. Nah, untuk finish submission ya,
Ini berarti kita sudah melakukan upload artikel pada jurnal Profit ini. Nah, untuk dapat nantinya melanjutkan ya bagaimana artikel yang kita kirimkan tadi, maka kita harus melihat perkembangan email kita ya. Jadi nanti editor itu akan berkirim email terkait dengan masukan ya, kemudian revisi mungkin atau perbaikan terhadap artikel yang sudah kita kirimkan ya. Nah, inilah cara yang dapat dilakukan untuk mengupload artikel ke dalam jurnal Profit ini. Ya, semoga bermanfaat. Semoga dapat memberikan informasi kepada kita dalam rangka melakukan submit artikel ke jurnal ilmiah. Di sini adalah Jurnal Profit, Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi milik Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Sriwijaya. Ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.